tutup. Udah nampak. Nah, jadi kita udah on ini, sudah mulai ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, izakumullah. Alhamdulillah. Sore ini saya kedatangan tamu agung ya. Oh, sama murid. Saya senang sekali hari ini bisa berkunjung akhirnya setelah sekian lama Ustaz. Iya. Bisa berkunjung ke studionya Ustaz Nur Asur. Ini mah ada bahasa Ustaz Anis. Ini bermain di halaman surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita mah nggak serius ini, cuma main-main di halaman surga aja. Betul. Di halaman itu kan berarti sudah sangat dekat insya Allah ya. Ya, tergantung doa teman-teman yang menyaksikan saat ini. Semoga pula Bang Lubis, siapapun yang menyaksikan video kita, Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan tubuhnya, Allah berkahi hidupnya ya. Insya Allah. Dan kita juga semua, mohon doanya antum semua juga. Kamera ya ini kamera kita, bukan di TV-nya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, sore ini luar biasa spesial. Bahkan nanti sebentar lagi kita akan bergabung dengan satu ustadz yang bagi saya ustadz NU, tapi ini mah ada bahasa dulu, rasa kaki lima tapi harga kaki lima tapi rasa bintang 5. Nah ini ustadz ini ustadznya polos biasa gitu, tapi kalau sudah Mas Abror ya, Ustadz Abror, insya Allah ntar lagi juga kalau akan sudah bergabung. Menulis tuh tajam tulisannya. Tajam ya, tapi memang Masya Allah ya, dia memang Bang Lubis kan nggak tahu sejarah hidup beliau ya. Saya paling hafal itu. Apa boleh dibongkar? Jangan dulu, kita dulu nih fokus. Akhibillah, Bang Lubis, ini kita kan ntar lagi Idul Adha ini. Ada hal yang kita lihat ini nggak begitu adil ya kita menyikapi. Kenapa sih kalau Idul Fitri itu kita sibuk, ya tukang jahit sibuk gitu ya, toko-toko rame beli baju gitu. Mungkin duit kita itu banyak deh itu dihabiskan hanya untuk beli baju. Bukan baju ya, sepatu baru, baju baru, celana baru, peci baru, yang jangan juga kacamata baru ya. Ya rata-rata kita ngabisin duit begitu banyaknya. Tapi giliran Idul Adha, sepi-sepi tuh. Iya ya, betul. Padahal sebetulnya Idul Adha itu adalah hari raya kita yang lebih besar pertama ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Idul Fitri gimana itu? Iya, ada 10 hari pertama yang dahsyat itu. Dahsyat sekali pahalanya. Bahkan kata Nabi, hanya satu yang mengalahkan pahalanya ketika kita berbuat baik pada hari 10 hari pertama itu. Dan kita sudah berada di hari ketiga ini. Yaitu hanya orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid, hanya itu yang bisa mengalahkan pahala kebaikan hari ini. Nah, tapi ada apa mungkin memang kurangnya syiar tentang Idul Adha itu di masyarakat? Ya, mungkin kita tidak begitu banyak ritual yang kita persiapkan ya, tidak ada prepare lah bahkan untuk menyiapkan ini. Sebetulnya harus ada lah ya ucapan ahlan wa sahlan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena dahsyat luar biasa sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah di momen itu. Dan Masya Allah itu. Selain itu juga memang kan Idul Adha ini banyak hikmah dan pelajarannya juga ya buat kita ya Ustadz ya sebetulnya ya. Yang menjadi ketika kita melewati napak tilas ini benar-benar perjalanan, kalau istilah orang sekarang tuh nilai spiritualnya itu juga luar biasa gitu kan. Buat kita sendiri tentang termasuk memaknai harta, memaknai rasa kepemilikan kita, kecintaan kita terhadap dunia yang Allah hari ini mungkin titipkan kepada kita gitu kan. Kadang-kadang kan ujiannya di situ tuh Ustaz. Ketika sampai di kita nih rezeki ini kok kayaknya mau dilepas seolah-olah aja sebetulnya kan, bukan kemana-mana juga kan, buat kita juga sebetulnya. Ketika berkorban itu rasanya kok kayaknya ada yang mau lepas nih dari diri kita nih, kayak rela nggak rela gitu kayaknya. Apalagi di zaman pandemik begini ya. Ada sebuah ayat yang mengingatkan kepada keluarga Daud ya. I'malu ala Daud syukra, kata Allah kepada Daud. Daud, beramallah engkau karena rasa syukurmu. Jadi ternyata memang amalan yang membuat kita istiqomah itu ketika ia termotivasi oleh rasa syukur kita. Ya. Nah itu juga bagian yang harus kita hadirkan dalam setiap tahun di awal Idul Adha ini.
Ya. Dalam setahun itu rasa syukur kita diberikan oleh Allah rezeki yang tak terbilang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat Allah, tidak bisa kalian hitung. Nah, 3 juta ya, yang Allah minta. Satu bagian dari 7 atau 2 juta, udah biasanya 2 juta ya. 7 kali 2 juta udah 14 juta satu sapi itu. Hanya diminta 2 juta oleh Allah. Gaji sebulan aja masih ada sisa tuh Bang. Betul. Jangankan gaji 12 bulan gitu ya. Gaji sebulan aja ada sisa itu. Kalau memang cuma 2 juta. Tapi ada anekdot, kenapa sih kalau kurban itu banyak orang yang tidak mau padahal mampu. Giliran poligami banyak yang mau padahal tidak mampu gitu. Iya sih. Tapi di sisi lain memang ini maksudnya menjadi pengingat juga sih buat diri ya. Seringkali kita itu kayak bikin status di Facebook kita tentang syukur. Kadang-kadang lisan kita juga seringkali seperti berucap syukur. Padahal kan apalah artinya ucapan-ucapan syukur kalau hanya cuma di lisan aja, tapi kemudian tidak berbuah ketaatan kita kepada Allah gitu. Di mana kesyukuran itu gitu kan. Jadi memang kurban itu buah syukur kita kepada Allah. Buah syukur. Dan saya lihat memang ini semangat yang berapa sesuai kemampuan kita ya. Sehingga Rasulullah katakan siapa yang punya kemampuan ya, tapi ia tidak berkurban, falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Ya, siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Oke. Berarti tiket ke lapangan itu, tiket ke masjid itu, tiket untuk sholat itu adalah kurban. Kenapa Nabi begitu menekankan? Karena memang saya lihat kurban ini family day. Kenapa family day? Di hari keluarga. Karena kita contohnya keluarga, bukan person. Betul, Ingat, betul. Ibrahim itu bukan personnya. Hanya ada 2 nabi yang diikat oleh Allah itu dengan kata wa ala alihi, dengan keluarganya. Rasulullah dan Ibrahim. Maka keduanya yang ada dalam salawat kita. Gak semua nabi ada dalam salawat kita. Karena hanya 2 nabi ini contoh ideal dalam berkeluarga. Ideal ya. Disebut nama beliau dan keluarganya juga. Dan senantiasa kita doakan keselamatan kepada beliau. Saya kadang-kadang bilang ke keluarga, ayo saya akan Ibrahimkan diriku, hajarkan dirimu, dan Ismailkan anak-anak kita. Jadi itu target obsesi kita. Ustaz, ini sekalian mumpung nih ketemu sama Ustaz Nur Asur, pengen belajar tentang hajar, Ustaz. Ini kan seringkali juga pertanyaan kalau misalnya kita lagi ada sharing-sharing parenting itu kan, banyak pertanyaan orang tua sekarang tuh, bagaimana kalau misalnya kita mengasuh anak gitu kan, sementara ayahnya sering jauh, bekerja di tempat yang jauh dan seterusnya begitu kan. Kok kita sebagai seorang ibu itu kok seperti bertumpuk beban pengasuhan kepada anak kita itu, yang harusnya juga ada peran ayah, tapi kemudian bertumpuk di seorang ibu gitu. Nah, seringkali kan kemudian kita jelaskan bahwa inspirasi bisa banget kita ambil dari Nabi Ibrahim yang jaraknya jauh, ya kan? Pertemuannya jarang, bahkan dulu tidak ada teknologi, ya kan, nggak ada video call, nggak ada bisa kayak sekarang bisa teleponan dan seterusnya, tapi ternyata kualitas pengasuhannya luar biasa gitu, ya kan. Ini gimana Ustaz? Apa sebetulnya yang disiapkan Nabi Ibrahim kepada Hajar itu? Ustaz? Yang pertama adalah Hajar ini memang mad'unya Ibrahim. Dia binaannya. Ayah sosok suami Ibrahim ini sosok pendidik, pembina, dan betul-betul ia menjadi ustadz di mata istrinya. Ustadz di mata istri ya? Iya, ustadz di mata istri. Bukan di luar rumah aja. Itu yang bahaya gitu. Kita ini mah, kita ini mah ustadz di mata anggota kajian, tapi belum tentu ustadz di mata istri kita. Saya itu sering banget itu Ustadz, teringat itu. Ini kan obrolan kita dulu juga itu, bagaimana kita menjadi ustadz di rumah kita itu. Iya. Lanjut Ustadz. Oke. Jadi apa buktinya? Ketika Ibrahim itu meninggalkan Hajar, sebagai manusia biasa, Hajar ini enggak, apa maksudmu ini? Meninggalkan aku di tempat yang enggak ada kehidupan. Wajar, Hajar itu ngejar.
Untuk apa? Tapi ketika ada satu jawaban Ibrahim dalam Al-Quran, inni dzahibun ila rabbi. Aku berangkat atas perintah Allah. Langsung Hajar katakan, ia angkat tangannya telunjuknya dan mengatakan, ya Allah, la yudayyi'unallahu abada. Jika suamiku berangkat karenamu, tidak mungkin engkau sia-siakan aku di sini. Keyakinan, kepastian, jaminan Allah di hati Hajar itulah yang merupakan satu hal yang menjadi bekal dia di dalam LDR dengan Ibrahim. Jadi ketika dia yakin bahwa Ibrahim ini berangkat karena Allah, ada tugas mulia, tugas suci yang Allah berikan dan imban oleh Ibrahim, maka keyakinan seorang istri akan jaminan Allah. Idzan la yudayyi'unallahu abad. Oke, kata Hajar. Kalau demikian berangkat. Karena aku dijamin yang oleh yang menyuruhmu. Nah, itu didikan iman oleh Ibrahim. Dan didikan itu pula yang diberikan oleh Hajar kepada Ismail. Sehingga Ismail ini kan sosok anak LDR dengan ayahnya, tetapi setiap hari ia hanya mendapatkan cerita kesatriaan sang ayah. Ya, setiap hari Hajar hanya bercerita tentang kesatriaan seorang ayah. Sehingga Ismail ini begitu penasaran, begitu berbangga. Tidak ada lagi pahlawan di matanya kecuali bapaknya. Tidak ada lagi orang yang sukses. Meskipun Mekah saat itu sudah ramai oleh orang, tapi Ismail hanya terpesona dengan sosok Ibrahim yang tidak pernah berjumpa dengannya. Kita ini setiap hari berjumpa dengan anak kita, malah kita nggak dibanggakan. Jadi itu Bang. Jadi memang bekal Ibrahim berangkat itu karena iman, dan dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Sosok Hajar ini siap untuk ditinggal. Dan ada lagi satu hal, kenapa ia tempatkan di sisi Ka'bah? Jadi pentingnya bi'ah, ya, pentingnya lingkungan. Bi'ah salim, ya, lingkungan yang baik itu. Lingkungan yang baik itu sangat penting untuk mendidik anak dan istri kita. Makanya kata Rasulullah, ada 3 sumber kebahagiaan. Ada 4 sumber kebahagiaan. Pertama adalah istri yang soleha. Yang kedua adalah rumah yang luas. Yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman. Yang keempat adalah tetangga yang baik. Itu standar ya. Standar itu. Ya. Makanya wajar Bang kalau istri ngajak udah sumpah di kos-kosan mau pindah gitu, itu wajar. Wajar. Apalagi sepeda kita butut gitu ya, mau ganti setiap 3 tahun wajar. Karena memang itu sumber kebahagiaan. Dan sumber kebahagiaan itu menjadi salah satu istilahnya standar untuk mendapatkan kualitas hidup. Termasuk kemudahan dalam belajar, terbukanya pikiran dan hati gitu ya. Itu masalahnya. Zuhud itu ya, sederhana itu bagi saya ketika Anda mudah untuk taat pada Allah, mudah untuk berbuat baik pada orang lain. Itu zuhud. Mudah untuk taat pada Allah dan mudah untuk berbuat baik pada orang lain. Bukan berpenampilan seolah-olah gimana gitu ya. Kalau selama ini kan kayaknya dikesankan begitu ya. Wah, zuhud banget nih maksudnya. Karena bajunya jarang. Ada sahabat yang juga digitukan oleh orang lain ya, maka dia datang pada Nabi dengan sandal mewahnya, dengan baju mewahnya. Ya Rasulullah, apakah itu sombong, kata beliau, karena aku ini bajuku ini bagus-bagus. Maka Nabi pun mendefinisikan sombong kepadanya. Al-kibru, kata Rasulullah, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu jika kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau Bang Nun bisa pakai Lamborghini selama tidak menolak kebenaran dan tidak meremehkan orang lain, ya, tidak termasuk sombong. Tidak termasuk sombong. Sesekali lah kita ke masjid pakai Lamborghini. Amin ya Allah. Harley Davidson parkir di masjid gitu ya. Artinya kan berarti kalau kita belajar tadi dari apa yang disampaikan Ustadz Nur Asyur itu istilahnya ya. Anak-anak itu bisa tumbuh kesolihannya, ya, mereka menjadi anak yang solih dan solihah itu justru punya peran besar dari seorang ibu membangun sosok ayah di dalam imajinasi anaknya itu. Betul. Jadi ya ini nasihat sih buat kita ya, termasuk juga rasanya ayah pun
perlu melakukan hal yang sama, saya kira, bercerita tentang kebaikan-kebaikan ibunya juga dan seterusnya. Iya Bang, kita ini sedang dilanda badai yang menghabiskan rasa percaya diri kita. Ya. Kadang-kadang kita ini tidak mensyukuri ya. Makanya Allah katakan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa kamu tidak berpikir? Pada dirimu kenapa kamu tidak berpikir? Dulu kamu miskin, aku kayakan. Dulu kamu bodoh, aku berikan pengetahuan. Dulu banyak sekali. Nah, saya lihat kita sebagai muslim itu harus confident, harus percaya diri. Ishhadu bi anna muslimun. Itu jelas. Ayat itu mengatakan tampakkan ya, dirimu sebagai seorang muslim. Kan kemuslimanmu itu akan menjadi rahmat bagi siapapun. Jadi, nah, ada dua hal yang membuat kita ini tidak confident ya, sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah kita kehilangan status diri kita, kehilangan jati diri gitu ya. Kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim, sehingga kita nggak tahu siapa hakikat diri kita, eksistensi kita ini siapa, kita nggak jelas. Dikatakan muslim ya enggak, dikatakan kafir ya enggak gitu. Ya. Itu karena apa biasanya? Karena kita nggak tahu ya, nggak tahu apa tujuan Allah menciptakan kita, apa Islam itu yang sebenarnya. Jadi memang ketika dalam surah Al-Baqarah 31, 32, 33 itu Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah. Aku pilih kalian untuk jadi pemimpin di muka bumi. Tapi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Modal kalian itu untuk bisa stabil, survive di muka bumi ilmu. Ilmu. Tetapi ilmu itu akan bermanfaat kalau betul-betul diamalkan. Jadi itu rahasianya. Nah, kembali Bang kepada cerita LDR-nya Ibrahim ya. Oh iya. Ini karena banyak orang menganggap ada hal yang kurang bagi dia ketika dia jauh bersama suami, jauh bersama istri. Padahal dua keluarga yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, Rasulullah ini nggak LDR. Contoh bagi kita yang LDR. Tapi Ibrahim LDR. Contoh bagi kita yang LDR gitu. Dan yang penting itu bukan, nah ini kan ada yang Ustaz berapa istrinya Ibrahim gitu. Saya jujur dua. Tapi bukan masalah duanya. Tapi dua anaknya jadi nabi semua gitu. Kadang-kadang banyak kan tertarik sama ngebahas duanya itu gitu kan. Outputnya itu nggak dibahas. Outputnya. Kalau Anda bisa menghajarkan istri Anda dan mensarahkan istri Anda dan menjadikan dua anak Anda anak yang soleh, apalagi jadi nabi, silahkan. Dan bukan cuma anaknya doang yang jadi nabi, cucunya juga. Ya kan? Nah itu. Kadang-kadang kita nggak berpikir ya, bagaimana kita bisa mencetak keluarga yang menghantarkan kita menuju surga. Meskipun kita berbilang punya istri, dan saya lihat ada dua ya di dalam niat Ibrahim itu menikah. Yang pertama memang ia menyelamatkan Hajar. Karena Hajar itu merupakan hadiah dari sang raja Mesir yang kemudian Allah menghukum dia dan dilepas oleh doanya Sarah. Kemudian dia diberikan fasilitas, salah satunya adalah Hajar. Ibrahim ini sebetulnya bukan Ibrahim awalnya ya, tapi Sarah lah yang meminta kepada karena Ibrahim. Usia pernikahan sudah cukup panjang gitu dan tidak ada regenerasi yang akan melanjutkan dakwahnya. Tetapi pada akhirnya juga keikhlasan Sarah itu langsung cash. Allah bayar gitu ya langsung. Keajaiban, padahal waktu itu sudah mengira sudah menjelang menopause dan seterusnya gitu kan. Hitungan manusia mah nggak bisa. Iya betul. Hitungan manusia mah nggak bisa. Nggak mungkin ada orang yang hamil lagi di usia 84 tahun, nggak mungkin. Hikmahnya mungkin salah satunya adalah bagaimana kekuatan hati dan keyakinan kita sebetulnya bagi misalnya saudara-saudara kita yang mungkin belum dikaruniai anak hari ini dan seterusnya, sangat mudah bagi Allah kapanpun kalau ingin menitipkan anak pada kita gitu ya. Betul sekali. Jadi jangan juga semata-mata fokus kita kepada cerita Hajar ya. Saya juga salut kepada cerita Sarah. Karena Sarah ini bagaikan sayap dalam perjuangan Ibrahim. Oh iya betul. Menemani sejak muda loh, perjalanan kemana-mana. Ini memang sosok yang luar biasa, dan Hajar ini menyiapkan regenerasi, sedangkan Sarah itu memenuhi kebutuhan Ibrahim. Betul. Jadi dua istri ini memang memiliki tugas berbeda-beda, dan
sama-sama dibutuhkan oleh Ibrahim. Kalau Hajar itu mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan dakwah Ibrahim. Masya Allah, Ustadz Abrar sudah bergabung ini. Masya Allah. Ya, ini siap. Fadhal Ustazuna. Dibuka kameranya dong, Ustadz. Ustadz. Sebentar. Saya baru sampai. Arah. Gimana? Ini saya jadi nervous ini gabung sama Ustadz ini. Allah. Kita antum yang intinya ditunggu ini. Betul. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nunggu Ustadz Abrar nih. Masya Allah. Ya, kita atur dulu ini. Woi, masih nyantol mereknya. Baju itu mah. Baru sampai rumah. Zanantul hadaya min hadiah minal rumah al-jadidah. Aywa. Allah. Ya, insyaallah. Ya. Baru cuma antum ini yang pakai baju baru di Idul Adha saya. Ini memang ada keyakinan baru bagi antum kalau hari raya itu bukan cuma Idul Fitri aja pakai baju baru. Apa yang menjadi motivasi antum pakai baju baru di Idul Adha ini? Satu di antara cerita yang saya baca di Al-Arabiyyah An-Nasihin jilid 6 itu adalah al-aidu lahu udhiyah. Naam. Jadi hari raya itu perlu pengorbanan. Yang dimaksud pengorbanan di sini bukan hanya sebatas syar'an. Bukan hanya sebatas syar'i sebagaimana yang disyariatkan kita harus mengorbankan hewan ternak. Akan tetapi ma'ani al-hadiyah itu wasi'ah. Itu banyak. Dimensi dari korban itu banyak. Kemudian di situ juga ada cerita bahwasanya ada seorang bapak yang telah menyiapkan baju baru untuk anak-anak dan istrinya di hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Di hari raya Idul Adha. Masya Allah. Kemudian bapaknya yang seorang supir taksi itu malam hari raya dia masih narik, ternyata malam hari raya itu dia nabrak orang dan masuk penjara. Tidak jadi merayakan Idul Adha dengan anak-anaknya, baju baru yang sudah disiapkan tidak jadi dipakai dan seterusnya. Iya. Itu satu di antara literasi bahwasanya memakai baju baru itu bukan hanya sebatas Idul Fitri, tapi Idul Adha pun itu menjadi tidak menyebutnya sebagai sunnah, tapi adalah sebagai mustahab. Jadi katanya orang Malaysia dialu-alukan, sangat dianjurkan juga untuk menampakkan kegembiraan. Satu di antaranya adalah dengan memakai baju baru, karena memakai baju baru kan satu di antara alamat atau tanda kegembiraan kita. Jadi hal yang baru semuanya. Termasuk baru, tadi saya sampaikan bahwasanya baru itu harus disampaikan kebaruan itu. Jadi semangat baru harus diumumkan kepada dunia. Baju baru harus disampaikan kepada orang. Makanya kemudian satu di antara kebiasaan orang Arab itu, kalau memakai baju baru itu, labelnya ini tidak dilepas. Oh gitu ya. Aduh. Ketika baju itu baru dipakai, memberitahu kepada orang bahwa saya sedang pakai baju baru. Masya Allah. Jadi semua hal yang baru itu harus disampaikan kepada orang, termasuk istri baru harus diumumkan. Tidak boleh nikah siri. Apa kaitannya ini? Apa kaitannya baju baru dengan nikah siri ini? Sangat terkait erat. Bahwasanya segala nikmat, segala pemberian, segala kebaruan yang ada pada diri kita itu harus diumumkan. Satu itu disebut dengan, kalau dalam terminologi agama kan disebut dengan at-tahaddus bin ni'mah. Sebagai bentuk ni'matika fahaddis. Terus kemudian yang kedua itu sebagai bentuk pengumuman bahwasanya kita mendapatkan itu. Coba perhatikan. Ketika kita pindahan rumah misalnya, orang Jawa bilang selamatan. Ya, kita ada acara makan-makan. Termasuk menikah itu kita juga ada acara walimah. Nah, kata Rasulullah kan, walaupun minimal dengan 1 kambing, tetap diadakan walimah pernikahan itu.
Satu kambing kan tidak mungkin dimakan sendiri, berarti harus mengundang teman-teman juga. Nah, itu maksudnya. Tapi saya mendahului ini, masih kurang 8 hari sudah pakai baju baru. Betul ada yang ngasih tadi. Abis ini banyak yang terinspirasi Ustaz. Akhirnya pada pakai besok ini. Iya. Iya dong, harus ini gitu kita... dong. Ini kita bicara tentang Idul Adha itu family day ya. Dia hari keluarga. Karena yang menjadi contoh dalam prosesi kurban itu adalah sosok keluarga. Bukan personnya Ibrahim. Tapi Ibrahim sebagai ayah, Ismail sebagai anak, Hajar sebagai istri gitu ya. Nah, apalagi di dalam hari-hari tasrik, ayyamut tasrik kata Rasulullah, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Ya, hari-hari tasrik itu adalah hari makan-makan gitu. Tidak boleh kita haram hukumnya puasa. Ya. Hingga Nabi katakan fakuluhu wa tasaddaqu, ya. Makan kurbanmu, sedekahkan kurbanmu, hadiahkan kurbanmu, simpan kurbanmu. Tidak boleh habis seketika itu. Maka kita makan kurban itu tidak boleh hari pertama saja, tanggal 10, 11, 12, 13, yaumu aklin wa syurbin. Nah, Syekh, antum apa yang antum lihat realita kita menyambut Idul Adha? Apa yang tidak sempurna yang kita lakukan selama ini dalam beridul Adha? Menurut antum gimana? Oke. Yang pertama, kalau kita bicara Ibrahim tidak lepas dari keluarga. Oke. Nah, keluarga sebagaimana kita ketahui, kita menyebutnya dalam bahasa Arab itu usroh. Di satu bahasa. Di istilah yang lain disebut dengan ailah. Maka tinjauan bahasanya adalah usroh atau ailah itu bisa kita melihat dari sisi lafadznya yang dia muannas. Kita menyebut al-usroh as-sa'idah. Ya, karena dia sifat mausuf, na'at man'ud. Tapi dari sisi maknawinya kita bisa boleh menyebut al-usroh as-su'ada. Karena kenapa? Al-usroh tatakawwanu, jadi keluarga itu terdiri min abin wa ummin wal aulad. Terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Kebetulan yang menarik, yang ini tidak bisa kita lepaskan juga, yang memang mungkin seringkali dihindari pembahasan ini oleh sebagian doa, sebagian ustadz-ustadz itu, bahwasanya anna usrata Ibrahim itu tatakawwan min abid, satu bapak Ibrahim. Tatakawwan min zaujatain. Ini penting untuk diketengahkan. Nah, wa tatakawwan min waladain. Itu juga penting. Dua anaknya, dua istrinya. Yang menarik. Ya. Kalau biasanya kan kita itu bapak, satu ibu dan banyak anak. Kalau ini enggak. Ibrahim keluarganya Ibrahim itu terdiri dari bapak satu yaitu Ibrahim alaihissalam, kemudian terdiri dari dua istri. Sayyidatuna Sarah dan Sayyidatuna Hajar. Kemudian masing-masing Hajar mempunyai Ismail sebagai anak, Sarah mempunyai Ishak. Tapi yang menarik di sini adalah makanya kemudian ketika teman-teman itu ada yang bertanya sudah lama berkeluarga, bersuami, beristri, tidak mempunyai anak, saya bilang mau pakai sunnahnya Nabi Allah Zakaria atau mau pakai sunnahnya Nabi Allah Ibrahim. Nah, kalau sunnahnya Nabi Allah Zakaria itu dia mengadopsi anak Maryam. Nah, kemudian awal dari mengadopsi anak itu, kemudian lahirlah Yahya. Lahirlah Yahya. Oke, nah, langsung ya. Iya. Langsung. Itu kalau orang Jawa namanya pancingan, Pak. Oke. Pancingan. Tapi berarti itu maurud, ada ma'thur, ada asarnya itu, ada sunnahnya. Ya. Kemudian yang kedua pakai sunnahnya Nabi Allah Ibrahim. Menikah lagi, istri yang kedua punya anak, kemudian dari situ kemudian baru istri yang pertama, kemudian akhirnya ikutan punya anak. Masya Allah. Ya, antum yang mana sih? Tunggu dulu. Antum yang mana? Kalau anak pilih yang kedua. Oh gitu, yang kedua ya. Yang kedua. Antum kan udah punya anak sih. Ya seandainya. Oh seandainya. Guru saya Syekh Ibrahim Al-Ahdal itu mengatakan bahwasanya
allati turid an yadkhula ala Hajar, an yadkhula Ibrahim ala Hajar, dia Sarah. Yang menyuruh Ibrahim menikahi Hajar itu adalah Sarah. Sarah, nah. Sarah. Yang pertama dipicu oleh dua hal. Yang pertama dipicu dari kesadaran bahwasanya sekian lama menikah dengan Sarah tak kunjung punya anak. Padahal dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sarah itu adalah ajmalun nisa fil alam ba'da Hawa. Miss Universe ya? Miss Universe-nya dunia sepanjang zaman. Oh, sepanjang zaman, Masya Allah. Jadi wanita tercantik di dunia setelah ibu kita Hawa. Masya Allah. Jadi tidak akan terlahir lagi wanita yang lebih cantik dari Sarah sampai kiamat. Jadi gantengnya, gagahnya Yusuf cucunya Sarah ini itu penyebabnya saya. Ya, bisa jadi ya memang. Jadi enggak, soalnya gini saya, ibu-ibu kita yang hamil ini seringkali baca surah Yusuf agar anaknya seganteng Yusuf. Padahal gantengnya Yusuf itu karena neneknya, bukan karena bacaan surah Yusufnya ya. Jadi Jadi lanjut. Kemudian yang menarik adalah ketika ternyata Ibrahim menikahi Hajar beneran. Ya, tadinya kan Hajar ini disebut dengan maula atau ama itu Ibrahim. Apa ya? Kita tidak menyebutnya sebagai budak ya. Pelayan lah ya. Pelayan Ibrahim dengan Sarah. Dan Sarah dengan Hajar ini, walaupun yang satunya berstatus sebagai maula, satunya berstatus sebagai sayyidah, ya, antara tuan dengan pembantu begitu, tapi terjalin hubungan yang sangat rapat sekali. Jadi dari sinilah kemudian Sarah itu mempercayai Hajar untuk bisa membersamai Ibrahim, untuk semakin rekat hubungan ini. Tapi apa yang terjadi setelah Ibrahim menikahi Hajar dan ternyata Hajar lebih dulu punya anak? Disitulah rasa keakuannya Hajar itu muncul. Ya, di sini saya gitu ya? Kalau kita cari literasinya mungkin susah untuk didapatkan, tapi kembali ke guru saya Syekh Ibrahim Al-Ahdal mengatakan anna ba'dama waladat Hajar Ismaila takabbarat Hajar ala Sarah. Dia bahasa kita itu lihat, aku bisa punya anak, kau nggak punya anak. Dia mentang-mentang gitu kan. Jadi merasa dirinya lebih unggul daripada Sarah. Nah, ini banyak terjadi pada diri manusia, termasuk perempuan-perempuan itu. Jadi ada al-munafasah. Itu ada. Makanya saya sendiri ini termasuk orang yang tidak sepakat. Ini ya Bang Lubis, ini penting untuk dikemukakan. Saya sendiri orang yang termasuk yang tidak sepakat ketika ada 2 madu, 3 madu atau 4 madu, kemudian mereka show di depan publik. Memamerkan kerukunan. Karena itu menyalahi fitrah. Oh gitu. Oke. Menarik. Jadi justru kecemburuan itu dalam perlombaan itu justru bagus ya. Sehat. Iya. Istrinya para anbiya tidak melakukan itu. Bahkan istrinya khairul anam. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya khairul anbiya, tapi sebaik-baik manusia, khairun nas. Itu tidak melakukan itu. Bahkan dalam banyak cerita kita lakukan, mereka saling cemburu. Sehingga bagi istri-istri yang bermadu ini yang kemudian mereka memamerkan kedamaian mereka, kemesraan mereka di muka publik, itu menyalahi fitrah dan itu tidak bagus. Itu bisa kena ain itu orangnya nanti. Iya. Kembali itu kemudian ketika Hajar itu kemudian membanggakan dirinya di hadapan Sarah, bisa mempunyai anak sedangkan Sarah tidak mau, disitulah Sarah yang marah. Nah, walaupun dalam konteks keagamaan Ibrahim membawa Hajar fi wadin ghairi li zar'in di Mekah itu, inda baitikal muharram itu, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa di Mekah ketika itu. Itu memang atas perintah Allah, tapi asbabul wurud itu. Nah, itu urutannya itu karena Sarah marah ketika itu. Kalau bahasa kita, aku tidak mau lihat lagi perempuan ini. Bahasa Jawanya gawon minggat. Bawa pergi sejauh-jauhnya. Nah, disitulah yang kemudian Ibrahim itu dan dilegalisasi lah oleh ayat.
oleh Quran. Atas perintah Allah membawanya ke Mekah yang tandus itu, ditinggal di sana. Kalau sekarang digeletak gitu toh. Digeletakin saja terus ditinggal. Itu tidak bisa kita rasionalisasi. Tidak bisa ini kita jadikan justifikasi juga untuk kemudian ada seorang ayah atau seorang bapak yang menelantarkan anak dan istri, tidak bisa. Tidak bisa, itu kasuistis. Itu bukan empiris. Itu kasuistis. Bahwasanya harus bersabar, ya. Tapi bagi konteks seorang sebagai ayah ataupun suami tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh melakukan itu. Ya, tapi ketika Sayyidah Hajar mengejar Ibrahim karena untuk apa ia ditinggal di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Ada satu kalimat yang diucapkan Ibrahim itu yang membuat ia terhentak gitu. Inni zahibun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi. Sehingga Hajar pun mengatakan idzan la yudayyunallahu abada. Jadi kan begini. Iya. Kalau para nabi itu segala tindak tanduknya itu walau tidak diawali oleh wahyu, tapi kemudian itu biasa dilegalisasi oleh wahyu. Oke, iya. Jadi kemudian ketika memang ini dhahibun ila rabbi itu, kemudian itu menjadi justifikasi kepada Hajar untuk merelakan suaminya pergi. Jadi memang tidak, apa katanya orang Malaysia, tidak ada can bagi Hajar itu untuk kemudian gandoli suaminya. Iya. Karena atas perintah Tuhan untuk meninggalkannya, gitu kan. Secara implisit Hajar, aku meninggalkanmu di sini itu atas perintah Tuhanku. Aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau kita tinjauan sirahnya itu, kemanusiaannya itu adalah Ibrahim akan balik kepada istrinya. Akan balik kepada Sarah. Yang kemudian setelah itu, karena mungkin makanya kemudian ketika kita menginginkan itu harus ada pemicu keinginan kita itu. Begitu juga Sarah selama ini ketika tidak ada saingan, tidak ada rivalnya, tidak ada munafis, tidak ada musabik, dia tidak punya anak, mungkin santai saja. Tapi ketika madunya ternyata bisa punya anak, di situlah semakin keinginannya itu semakin menggema, semakin meronta keinginannya itu. Dari situ kemudian Allah yastajib, dengan lahirlah Ishak. Makanya kemudian guyonannya itu, kenapa Bani Israel dengan Arab itu yang direpresentasi oleh Yahud dan Muslimin tidak rukun sampai sekarang, karena Ishak itu anak embok uwe, ada ditarik ke sana juga ya. Ini guyonannya seperti itu. Di pesantren-pesantren ada candaan yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Ini juga tidak bisa kita abaikan bahwasanya ada banyak pengorbanan selain yang bentuk syar'i yang berbentuk hewan ternak tadi itu, ada banyak sebenarnya pengorbanan perasaan. Bagaimana seorang ayah meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan. Seperti apa tercabiknya perasaan Ibrahim ketika itu. Bisa kita bayangin tidak? Sejahat-jahatnya orang tidak akan rela menelantarkan istrinya dalam tanda kutip seperti itu. Nah, berikutnya juga seperti itu, bagaimana Hajar ditinggal begitu saja oleh suaminya di tempat yang tidak ada kehidupan. Itu kan suatu pengorbanan perasaan yang teramat dahsyat. Begitu juga bagaimana tercabiknya hati Sarah yang tadinya merelakan suaminya untuk menikahi perempuan, kemudian perempuan ini ternyata setelah mendapatkan apa yang diinginkannya malah mentang-mentang di hadapan Sarah. Itu kan terlalu banyak pengorbanan perasaan. Ini yang sebenarnya harus kita eksplor ini. Ya, harus kita eksplor untuk kemudian kita meneladani secara paripurna kehidupan Ibrahim itu, termasuk ini adalah rangkaian dakwahnya sebenarnya. Ya, fase-fase konfliknya juga diterima gitu Ustaz ya. Ya, maksud saya gini, perasaan itu tidak bisa kita buang. Tapi jangan diabaikan. Tapi jangan hanya karena perasaan kemudian malah mengalahkan syariat, karena agama ini bukan perasaan. Agama ini teks wahyu. Ustadz Abror, ada ucapan Aisyah, Ummana Aisyah ya, yang membuat hati Fatimah itu kecewa gitu, sebagai anak dari Sayyidah Khadijah.
Kenapa kamu ingat-ingat lagi perempuan tua itu? Ya. Ada kecemburuan juga di situ ya. Padahal Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik, ya, yaitu aku. Ya, sebagai anak Sayyidah Fatimah, kenapa dia menyebut-nyebut ibuku lagi gitu? Ya, betul. Tapi Nabi pun mendekati Fatimah, kata Nabi, Fatimah, mereka itu nggak nyadar. Mereka bangga karena aku mendapatkan mereka gadis. Padahal yang paling hebat adalah ibumu mendapatkan aku perjaka. Siapa yang lebih hebat, kata Rasulullah? Kalau aku mendapatkan mereka gadis, itu aku yang untung, bukan mereka. Tapi yang lebih beruntung lagi adalah ibumu karena mendapatkan aku perjaka, sedangkan mereka mendapatkan aku sudah. Ya, Rasulullah indah banget ya, menghibur perasaan. Menghibur Fatimah. Jadi ini saya lihat, Masya Allah, betul kata Ustadz Abror tadi, Bang Lubis. Ada hal yang mesti kita explore di sini, yaitu bagaimana perasaan itu memang, ini kan kadang-kadang jadi guyonan ya, korban perasaan, ya memang korban perasaan itu realita itu. Korban perasaan itu realita itu. Sayangnya tadi kayak kata Ustadz Abror itu jarang yang mau membahasnya. Itu karena memang sensitif. Ya kan? Tapi menarik sih sebetulnya Ustadz, ketika kita belajar begini tuh memang ketika kita menjalankan syariat pun kita tidak mengenyampingkan sisi-sisi manusiawi dari diri kita gitu ya. Tetap itu. Jadi saya juga ketika baca sirah tentang alasan Rasulullah menghibur Fatimah itu. Oh iya ya, saya bilang. Ya Allah, cerdasnya Rasulullah menghibur Fatimah itu loh. Yang hebat itu ibumu Fatimah. Karena dia telah mendapatkan perjakaku. Ya. Dan tidak ada yang mendapatkan perjaka kecuali ibumu, meskipun ibumu seorang janda. Tapi yang dahsyat itu nuansa kompetisinya, meskipun Khadijah sudah wafat, Aisyah masih tetap ada tuh nuansa perlombaan tadi itu, Ustadz Abrar. Jadi masih ada kan. Jadi kayak nggak terima gitu, kayak. Jadi apakah memang ini karakter wanita, Ustadz? Bahwa mereka tidak mau ada wanita lain lebih baik daripada mereka. Cia. Justru disitulah ya semangat mereka. Ya. Saya lihat kalau ada perempuan yang tidak ada rasa cemburunya, itu tanda-tanda ketidakbahagiaan mereka. Iya. Ya, jadi, tapi yang menarik kan justru Aisyah itu justru dari kecemburuan tadi menjadi motivasi besar buat diri beliau. Masya Allah ya. Bahkan menjadi perawi hadis yang cukup banyak gitu ya. Ini kebetulan kita dengan syekhnya Ustaz Abror ya. Kata uswah di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 3 kali oleh Allah. Surah Al-Ahzab 21, Al-Mumtahanah ayat 4 dan Al-Mumtahanah ayat 6. Uswah itu, teladan itu hanya dikaitkan dengan 2 nabi ini. Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kata uswah itu hanya kepada 2 beliau ini? Karena memang ini harus secara paripurna kita pahami 2 kisah nabi ini. Jangan cuma kita nyontoh nabi ketika ibadahnya saja. Ya. Tapi bagaimana ia sebagai suami, kita nggak contoh. Kita contoh Nabi sebagai ibadahnya saja. Kita tidak contoh sebagai pemimpin. Ya, kita contoh Nabi ibadahnya saja, tapi kita nggak contoh Nabi sebagai seorang pedagang. Nah ini kalau kepada kalau Ishaq kan kata beliau tadi itu jalurnya sudah selesai ya, terputus dengan Isa alaihissalam. Tapi kita bicara dengan Ibrahim, kita masih kepada Rasulullah. Menarik, Ustaz. Iya, Ustaz Abdul. Ini masalah kompetisi ini, Ustaz. Masalah kompetisi. Bagaimana ini sosok Ibrahim, sosok Rasulullah ketika ia berada di tengah-tengah sebagai wasit ya, sebagai juri gitu. Ini gimana menurut antum keistimewaan Nabi Rasulullah dengan Ibrahim menjadi wasit di tengah-tengah kompetisi itu? Satu di antara karakter leader itu adalah bagaimana kemampuan dia untuk mengelola konflik, termasuk mengesankan dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan semua orang. Makanya semisal ketika Rasulullah SAW memprioritaskan al-muhajirin, orang-orang Mekah, terkait dengan al-ghanaim, terkait dengan rampasan perang, itu kan al-Ansar itu protes. Orang-orang Ansar itu protes. Kenapa seakan-akan Rasulullah itu
mendahulukan kaum kerabatnya sendiri yang orang-orang muhajirin ini, orang-orang Mekah ini. Tapi apa dijawab oleh Rasulullah? Tidakkah kalian itu justru lebih gembira karena kalian mendapatkan Allah dan Rasulnya? Adakah yang lebih berharga Allah dan Rasulnya daripada sekedar rampasan perang ini? Yang tadi kenapa Rasul memprioritaskan rampasan perang itu diberikan kepada orang muhajir untuk apa? Untuk mu'allaf ya, ta'liful qulub ya, hatinya, mengikat hatinya. Sedangkan orang-orang Ansar yang memang dari awal sudah tahu pasti memposisikan diri sebagai orang penolong Allah dan Rasulnya, mengakomodasi Allah dan mengakomodasi Rasulullah SAW beserta orang yang hijrah dari Mekah ini, itu diberi apa ya? Diberi hiburan oleh Rasulullah bahwasanya kalian apalah gunanya harta itu karena kalian telah mendapatkan Allah dan Rasulnya. Begitu juga ketika katakanlah ketika Fatimah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah itu kecewa sebenarnya dengan statement atau dengan pernyataannya Sayyidatuna Aisyah, ibu tirinya itu, tapi dihibur oleh Rasulullah SAW bahwasanya ibumu itu patut berbangga atau kamu patut berbangga karena kamu lahir dari perempuan yang aku nikahi ketika aku masih perjaka. Seperti itu. Jadi tidak usah jawab. Jadi bagaimana sepandai-pandainya seorang pemimpin dalam konteks apapun, baik sebagai ayah, baik sebagai suami, apalagi pemimpin di satu organisasi, untuk memberikan pernyataan yang tepat kepada masing-masing akdoknya itu, sehingga memberikan itmi'nan perasaan itu. Butuh kecerdasan luar biasa itu. Kecerdasan luar biasa. Bisa menemukan sisi-sisi positif dari kalau semua ini. Leader itu tidak banyak, bos banyak. Semua orang bisa jadi bos, tapi tidak semua orang bisa jadi leader. Ini satu di antara keterampilan yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya Abror, ini masalah panggilannya. Saya juga Bang Lubis salut dengan panggilannya Ismail kepada Ibrahim gitu ya. Kalau kita kan Buya gitu ya, Abi gitu ya. Ini abati. Kata Ustadz Adi Hidayat, abati ini rasa hormat dan rasa cinta menyatu gitu ya. Jadi rasa kagum, rasa bangga, rasa cinta menyatu sehingga dia menjadi abati. Nah, anak kita ini gitu ya, atau istri kita itu panggilannya ke kita, apakah sudah bukti cintanya, bukti bangganya, nganggap kita ini ustadznya gitu ya. Ini tadi Bang Lubis ini Ustadz Abror. Jadilah ustadz di hadapan anak dan istrimu gitu beliau. Jangan cuma jadi ustadz di hadapan anggota pengajianmu gitu. Iya, kalau di pengajian kan cuman ya paling sejam 2 jam gitu kan, menahan diri itu masih mudah gitu kan. mereka mau pada nggak tahu. Iya, tantangannya kan seperti apa keaslian kita gitu. Ya kan, jadi makanya saya pernah bikin status juga itu di Facebook gitu, bahwa pasangan kita, anak-anak kita itu sebetulnya tidak membutuhkan sosok kita yang sempurna, tapi keaslian kita itulah kemudian yang sebetulnya mereka butuhkan gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya keaslian kita seperti apa yang kemudian kita tunjukkan pada mereka gitu. Kalau di depan orang kita bisa menunjukkan kebaikan kita, bisakah kita menjadi orang yang asli, memang betul-betul bisa baik juga pada anak dan istri kita di rumah gitu. Di luar rumah kita bisa santun menjawab pertanyaan orang, bagaimana kalau di rumah istri kita bertanya pada kita gitu. Apakah tetap santun atau bagaimana gitu? Gimana Ustaz? Ya, Ustaz Abror, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah kan. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah aku dan akulah yang terbaik bagi keluargaku. Man akraman nisa fahuwa karim ya. Man ahanan nisa, ya, siapa yang memuliakan wanita maka dia laki-laki mulia. Siapa yang menghinakan wanita maka dia laki-laki hina. Masya Allah, Rasulullah ini kan ini hadis didengar oleh semua istrinya. Didengar oleh semua. Betapa kagum bangga sosok para istri Nabi ketika Nabi melafazkan itu, bukan cuma lafaz, tetapi itulah kebiasaan keseharian Nabi. Itu tadi yang saya bilang keasliannya. Keasliannya itu ya. Tapi Mas Ustadz Abror, ini ada
ada krusial gitu ya di tengah-tengah keluarga Nabi. Ketika Hafsah pergi dari rumahnya menghadiahkan masakan lezat masakan dia kepada ayahandanya Umar. Ketika Nabi sendirian di rumah Hafsah, datang satu istri Nabi ke rumah Hafsah. Dan dia ingin berjumpa dengan Nabi kan ada satu yang urgent gitu. Ini emergency lah ya. Tapi Nabi tidak mengizinkan dia masuk. Masya Allah, ini rumahnya Hafsah kata Nabi. Tunggu dia sampai dia datang. Dia nunggu nangis-nangis di luar. Sebentar aja ya Rasulullah. Tunggu dia kata. Salah kita kalau kamu masuk. Karena ini rumahnya Hafsah. Ini Masya Allah ya, penghormatannya ya, memuliakan ya. Gitu. Tetapi istri Nabi ini karena dia ini mungkin masalah urgent yang harus dia ceritakan pada Nabi, ia dobrak itu pintu. Didobrak itu pintu, kemudian ia menangis di atas pahanya Rasulullah. Tahu-tahu datanglah pemilik rumah itu. Wah, betapa kecewanya, betapa murkanya Hafsah ini. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke dalam rumahku? Kemudian Rasulullah mengatakan, Hafsah, tadi itu dia aku sudah larang, tapi dia mendobrak pintu. Hafsah sudah nggak bisa ditahan lagi, maka Nabi katakan, nah ini merupakan win-win solution ya. Oke, kata Rasulullah, karena dia salah, sekarang dia harus minta maaf padamu dan bukan cuma maaf, tapi ikop gitu ya. Ada punishment gitu ya, ada punishment. Sehingga Rasulullah pun mengambil bagian istrinya itu diberikanlah pada Hafsah. Tapi syaratnya ini hanya untuk kita. Tidak boleh lagi ini cerita ini keluar kecuali ditutup, Allah. Ya, kecuali Allah yang tahu. Nah, jadi sepakat ini orang bertiga ini karena sudah ada win-win solution. Nah, ini kata beliau tadi. Leader itu ketika ia memiliki kemampuan itu manajemen konflik yang keren juga ya. Nah, tetapi dasar perempuan namanya Hafsah ya. Ketika ia mengambil jatah si perempuan itu, loh, kok Nabi di rumahmu lagi? Nah, ini kata orang-orang kan. Nah, nggak tahanlah dia. Kemudian dia ceritakan itu. Ini manusiawi juga itu. Manusiawi juga ya. Dia ceritakan itu gatel gitu pengen cerita gitu. Ya gatel. Justru mohon maaf ya. Punishment kedua diberikan oleh Rasulullah. Diceraikan Hafsah. Membuka sampai aib sebegitu ya. Komitmennya Rasulullah yang perlu dijaga itu ya. Diceraikan Hafsah. Dalam surah ini Umar itu ketika diceraikan anaknya sampai pasir itu dia taburkan ke kepalanya. Apa artinya Umar sahabat Nabi kalau anaknya sendiri diceraikan oleh Nabi? Sahabat-sahabat cerita kepada ada apa itu Umar? Kayak orang depresi gitu, stres sampai dia pasir ditaburkan ke atas kepalanya. Apa artinya Umar? Maka Nabi pun memanggil Umar dan kemudian bernegosiasi lagi dan meminta untuk menasihati Hafsah. Dengan lagi kita membuka aib suami. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sampai sebegitu ya hukuman dari Rasulullah itu ya. Ini keren juga nih Ustadz Abror. Ini kita sudah 1 jam ya. Jadi insya Allah ini next time kita lanjut ini Ustadz Abror. Ya, saya sangat menarik ya. Tadi Ustadz Abror itu ini masalah kompetisi ya. Masalah kompetisi, masalah musabaqah. Kompetisi yang menjadi motivasi berprestasi gitu. Saya hampir 70% Bang Lubis, 70% Quran yang ada di tangan kita itu koleksi Hafsah. Database-nya wahyu itu adalah Hafsah. Database-nya hadis itu adalah Aisyah. Ya. Saudah itu pelayan. Karena aku memang kata Saudah dinikahi oleh Nabi hanya untuk menyelamatkan agama. Jadi semua istri Rasul itu keluar potensinya. Ada hasil karya-karyanya gitu. Itulah pemimpin. Nah, dahsyat subhanallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin itu yang bisa mengupgrade kapasitas yang dipimpinnya. Kira-kira kalau S1 kita nikah istri kita, 10 tahun dia sudah S3. Allahu Akbar. Gimana? Bukan jumlahnya 3, Bang. Ustaz Zuna, tapi kemampuannya harus S3 itu.
Mungkin ada closing statement dari Ustadz Abror. Kita 3 menit lagi akan berakhir. Fadhal Ustadz. Oke, yang menarik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di Haji Wada itu, satu di antara materi khutbahnya Rasulullah Muhammad SAW adalah istausu bin nisa'i khaira. Betul. Rasulullah itu berwasiat khusus kepada para sahabatnya untuk memperlakukan wanita itu dengan baik. Bahkan kalau kita mau jujur, Rasulullah Muhammad SAW itu lebih banyak kehidupannya itu dipengaruhi oleh perempuan. Jadi pertumbuhan jatarok itu ala ummahat. Sebagaimana Rasulullah meninggal sudah tidak punya bapak, diasuh oleh ibunya. Kemudian setelah itu di buku An-Nisa haula Rasul itu disebutkan annahu yantaqilu min murdi'ah ila murdi'ah. Di situ kan, makanya kemudian Rasulullah itu penghormatannya kepada perempuan itu luar biasa. Makanya kemudian di Haji Wada itu istausu bin nisa'i khaira. Sebagaimana hadis disampaikan oleh Ustaz Rasul tadi itu adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu memang secara spesifik Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang terbaik itu adalah ketika orang tersebut bisa memuliakan perempuan sebagai istri ataupun perempuan sebagai ibu. Makanya kemudian disebutkan di satu riwayat disebutkan bahwa setiap kali Halimatus Sa'diyah itu datang mengunjungi Rasulullah di rumahnya itu, Rasulullah melepas ridaknya, melepas selendangnya itu dibeber untuk diduduki oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Jadi tidak membiarkan ibu susuannya itu duduk di karpet sebagaimana yang diduduki oleh Rasulullah. Jadi ibunya harus dikasih kedudukan yang lebih mulia, yang lebih baik daripada yang diduduki oleh Rasulullah. Makanya kemudian saya sendiri mendapati banyak guru-guru saya atau kawan-kawan saya itu, satu di antara rahasia kesuksesannya itu adalah ketika dia bisa memaksimalisasi baktinya kepada ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia bisa melayani dengan sabar istrinya. Makanya kemudian katanya kalau di pesantren itu cara orang menjadi wali itu salah satunya adalah ketika dia bisa bersabar menghadapi istrinya yang cerewet. Itu saja pernyataan itu. Harus bersabar dengan istri yang cerewet. Umar, Bang Lubis, monggo Bang Lubis. Wah, ya. Udah cukup kayaknya. Wah, masih harus nih. Apa itu ya? Ya. Saya jadi speechless saya setelah mendengar inspirasi dari Ustadz Abrar ini. Ya prinsipnya saya pikir ya hari ini saya sendiri banyak belajar akhirnya gitu ya, bahwa bagaimana kita kemudian tadi tentang memuliakan istri kita, menjaga komitmen ya di dalam keluarga, termasuk menjadi seorang leader yang baik di keluarga kita itu menjadi faktor yang besar untuk kemudian bagaimana kita membimbing istri kita dan anak-anak kita gitu. Saya kira ini menjadi nasihat yang cukup luar biasa hari ini sih Ustaz. Ya, mungkin karena bukan cuma ibu susuan ya. Bagaimana Allah mendidik Musa untuk berkata-kata lemah lembut kepada Fir'aun. Maka ada dua tafsir yang menjadi alasan kenapa Allah menyuruh Musa supaya dia berkata-kata lemah lembut kepada Fir'aun. Seorang durjana gitu ya, yang ngaku Tuhan gitu. Tapi Allah sendiri mengatakan kulayyinan. Ngomong ke dia itu lemah lembut. Pertama kata para mufassir itu karena sejelek-jelek Fir'aun ayah angkatmu itu. Sejelek-jelek Fir'aun itu ayah angkatmu. Ya. Kamu pernah tidur di atas pangkuannya. Dan begitu pula rahasia kenapa Asiyah tidak lari dari istana. Bersabar dengan kezaliman Fir'aun, meskipun ia hancur, binasa, bahkan terbunuh oleh Fir'aun. Kata Asiyah, kalau aku lari, maka tidak ada lagi yang bisa mendidik Musa untuk jadi nabi. Sampai begitu ya, luar biasa ya. Iya. Jadi kalau kita kecewa pada suami, maka bersabarlah mendidik anaknya. Semoga anaknya yang bisa menasihati ayahnya. Jadi visi ke depan itu justru menjadikan seorang Asiyah itu sabar ngejalanin hari-harinya itu ya. Karena dia optimis. Bahwa Musa akan tumbuh menjadi seorang nabi. Masya Allah, Ustadz Abrar akan kita hubungi lagi. Ini akan berlanjut
kebetulan antum dan Ustadz Lubis ini saya undang di channel kita ini luar biasa. Kita akan bahas lagi masalah kompetisi, Ustaz. Karena insyaallah. Baina Aisyah wa Hafsah wa Maimunah wa Ba'an. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, ikhwan fillah jazakumullah, terima kasih kepada Ustadz Abror, Bang Lubis yang bisa hadir di YouTube di channel kita ini ya, di Facebook ya. Dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi. Ini kali perdana dan akan ada lagi seri-seri lain untuk membahas tentang para wanita yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz Abror dan Bang Lubis. Ada yang melihat dari sisi telaah sirah dan tafsirnya. Ada yang melihat dari sisi bagaimana hikmah dan mendekatkan antara idealita dengan realita saat ini. Ini tugas kita selama ini ya. Alhamdulillah, jazakumullah para pemirsa di Facebook cukup luar biasa nih Ustadz Abror. Insya Allah ya ada beberapa yang ikuti kita di Facebook dan tentunya mungkin karena ini dadakan tidak ada war-warnya. Ya alhamdulillah. Demikian jazakumullah Ustadz Abror. Terima kasih semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.